Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang kita harus pahamkan. Kalau ibu dan bapak mendapatkan titipan istimewa, harus kuat, harus tetap qurrata a'yun antara suami dan istri. Yaitu yang keempat, harus betul-betul ditanamkan. Bahwasanya anak kita memiliki kebutuhan khusus, itu juga bukan kemauan mereka. Mereka kalau bisa memilih ketika berada di dalam janin ibunya dan ketika dilahirkan, mungkin mereka juga ingin normal kayak kita. Tapi apalah daya, memang hidup bukan miliknya manusia kok. Bukan miliknya mereka untuk bisa memilih sebagaimana ketika kita memilih menu di restoran. Kita tidak suka sosis, kita mintanya ayam. Kita tidak suka saus tomat, kita mintanya saus sambal. Hidup itu kan bukan pilihan kita sebagaimana kita memilih sesuatu di prasmanan. Hidup itu miliknya Allah. Makanya anak-anak yang lahir di antara kita kalau kadang membuat marah, mereka tuh juga sebenarnya nggak pengen membuat kita marah gitu. Mereka juga sebenarnya nggak pengen membuat kita repot. Tapi apalah daya, memang hidup itu memang mereka nggak bisa milih kok. Mereka juga menjalani dari peran yang Allah bagikan untuk mereka kan. Mereka itu hanya menjalani peran dari apa yang mereka harus jalani gitu. Makanya kadang-kadang kalau saya marah dulu gitu, kadang-kadang kan saya masih normal, kadang marah gitu ke suatu apa. Jangan gitu susah gitu. Susah nih kalau kayak gini nih. Kalau kadang saya kelepasan marah itu ya kadang-kadang cuma mikirnya, beliau pun kalau mau juga nggak pengen membuat saya marah. Dia pun juga pengen kehidupan. Dia pun kalau bisa juga nggak mau ngerepotin saya kan sebenarnya. Sama dengan anak-anak ibu yang hari ini ibu pegang, ibu rawat. Kadang membuat kita kehabisan sabarnya kita sebagai manusia biasa. Emosi terkadang datang gitu. Kan kita juga harus paham bahwasanya mereka juga nggak pernah memilih itu untuk mendapatkan kehidupan yang semacam ini. Kalau mereka nggak bisa milih, lalu kenapa kita harus berkeluh kesah, lalu memarahi mereka? Nggak ada anak yang ingin membuat marah orang tua itu nggak ada. Yang mereka tahu itu mereka belum tahu kalau itu membuat kita marah. Tidak ada anak yang ingin merepotkan orang tua. Yang mereka tahu bahwasanya itu yang permintaan mereka itu ya hal yang wajar sebagai anak kepada orang tuanya. Yang ada itu adalah orang tua yang kurang mengerti apa yang Allah sedang berikan untuk mereka. Ya. Maka disinilah kita akhirnya memahami betul. Inilah pentingnya bagi kita. Ketika kita mendapatkan keturunan yang semacam ini, maka ini harus kita pahami dulu. Dan setiap orang tua ketika mereka mendapati ABK, anak berkebutuhan khusus yang Allah titipkan kepada kita, maka harus ada sebuah dialog yang betul-betul saling menguatkan. Ketika Allah telah memilih orang berdua ini mendapatkan titipan yang betul-betul istimewa, mendapatkan anak berkebutuhan khusus, maka harus membangun support system untuk saling menyabarkan hati. Makanya Allah kan tidak hanya menyuruh kita isbiru, tapi wasobiru. Isbiru itu sabarlah kamu. Wasobiru, bangunlah support system untuk membangun kesabaran. Dan jadikanlah kita itu saling support system untuk membangun kesabaran ketika kita menjadi suami istri. Ketika mendapatkan titipan-titipan istimewa. Supaya ketika orang tua yang mendapatkan support system dari pasangan mereka, maka sesungguhnya walaupun anaknya berkebutuhan khusus, tetapi anaknya bahagia. Di tengah keluarga bapak dan ibu yang memang betul-betul memberikan aura kebahagiaan yang mereka rasakan. Walaupun mereka memiliki keterbatasan dalam tanda petik. Saya ambilkan sebuah riwayat. Bagus banget dari riwayat Muslim. Bukhari Muslim. Dalam riwayat Bukhari dalam hadis 5470. Ada sebuah riwayat indah. Ada namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ketika mendapatkan cobaan. Ini benang merahnya sama-sama cobaan ya. Walaupun yang satu mungkin anak berkebutuhan khusus, yang satu cobaannya meninggal anaknya. Maka ketika Ummu Sulaim ini mendapatkan putranya meninggal dunia, Abu Thalha itu dalam perjalanan safar. Belum sampai ke rumah. Mendengar bahwasanya malam ini suaminya Abu Thalha itu akan datang,
Maka Ummu Sulaim yang baru saja menguburkan anaknya, karena penguburan anaknya tidak bisa menunggu lama dan harus dikuburkan. Setelah dikuburkan, beberapa saat kemudian Abu Thalhah itu terdengar beritanya sudah menuju ke Madinah untuk pulang. Apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Ummu Sulaim pada malam itu bersolek, berdandan secantik mungkin. Menyambut Abu Thalhah dengan sambutan yang paling hangat. Dia tidak meneteskan air mata, dia tidak memperlihatkan kesedihannya. Tapi betul-betul ceria ketika menyambut suaminya sampai suaminya lupa bertanya tentang anak mereka. Ya, karena Abu Thalhah terpesona dengan kecantikan Ummu Sulaim pada malam itu, akhirnya mereka bercumbu, mereka berkasih sayang, lalu akhirnya mereka saling berhubungan suami istri. Setelah berhubungan suami istri, pagi harinya Abu Thalhah menanyakan, "Loh, kok saya nggak menjumpai anak kita? Di mana dia?" Perhatikan dialognya seorang Ummu Sulaim kepada suaminya Abu Thalhah. "Wahai Abu Thalhah, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang nitip sesuatu kepada kita, lalu titipan itu diambil?" Abu Thalhah menjawab, "Ya titipan itu harus dikembalikan kepada pemiliknya." Lalu Ummu Sulaim menata setiap kalimat yang beliau ucapkan dan berkata, "Anak kita itu titipan Allah. Dan anak kita telah diambil oleh pemiliknya, yaitu adalah Allah." Oh, Abu Thalhah kaget, pengen marah, emosi, dan lain sebagainya. Tapi ditahan. Langsung dia bergegas menuju ke Masjid Nabawi menceritakan apa yang terjadi dan Rasulullah sudah diberitahu malaikat. Allah meridhai perbuatan Abu Thalhah bersama dengan Ummu Sulaim. Apa yang terjadi? Hubungan itu mendapatkan berkah pada malam itu. Dan akhirnya memiliki anak yang insya Allah lebih baik daripada anak yang diambil oleh Allah. Kisah ini memberi pelajaran untuk kita. Benang merahnya dengan setiap orang tua yang mendapatkan anak berkebutuhan khusus, benang merahnya satu, sama-sama mendapatkan ujian dari Allah. Tapi yang penting adalah ternyata support system Abu Thalhah dan Ummu Sulaim itu kuat. Support systemnya kuat. Mereka membangun dialog. Lalu mereka memiliki sebuah mapping bagaimana mengembalikan masalah yang mereka jumpai dikembalikan sama Allah. Yang terjadi, Allah mengkuatkan pernikahannya Abu Thalhah dan Ummu Sulaim, dikuatkan pernikahan mereka, lalu diberikan berkah dengan anak yang menggantikan anak yang diambil oleh Allah. Apa pelajaran yang kita ambil? Inilah support system. Karena sesungguhnya ini juga berkaitan pada penjelasan yang pertama yang tadi saya sampaikan. Sesungguhnya pasangan itu harus menjadi pasangan yang qurrata ayun. Karena pasangan qurrata ayun akan melahirkan anak yang qurrata ayun. Ini juga berlaku ketika kita mendapatkan anak-anak istimewa yang Allah titipkan kepada kita dengan 4 perspektif yang tadi kita sudah bahas. Maka ini juga yang menjadikan kita harus paham. Setiap orang tua ketika mereka ingin jadi qurrata ayun dengan anak berkebutuhan khusus yang Allah titipkan untuk mereka, maka harus tercipta sebuah dialog keimanan. Kesepakatan mapping. Satu, bagaimana menyikapi itu dengan memahami dari berbagai macam sudut untuk mengembalikan keridhaan mereka kepada apa yang Allah titipkan kepada mereka. Suami tidak perlu menyalahkan istri, istri tidak perlu menyalahkan suami, tapi mereka membangun support system. Memang tidak ada yang salah pada takdirnya Allah. Maka itulah yang akhirnya menjadikan anak-anak nanti, walaupun mereka berkebutuhan khusus, ada kebahagiaan pada hatinya. Ketika mendapati keluarganya rukun di depan matanya, menenangkan hatinya, menenangkan jiwanya. Dan itu berdampak besar. Kalau hasilnya tidak kita jumpai di dunia, mungkin kita akan jumpai di akhirat. Bapak dan Ibu yang mendapatkan anak istimewa, pegang tangan pasangannya. Berdoalah kepada Allah. Sholatlah malam bersama. Mintalah kekuatan kepada Allah. Titipkan anak-anak berkebutuhan khusus istimewa kepada Bapak dan Ibu itu cuma sebentar. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Mungkin hari ini Bapak dan Ibu dipilih oleh Allah untuk menjadi tongkat salah satu hambanya yang Allah titipkan kepada Bapak dan Ibu. Tapi nanti di akhirat, merekalah yang akan menjadi tongkat kalian berdua menuju rahmatnya. Semoga Allah merahmati kita dan merahmati setiap orang tua di dalam setiap kebaikan
pada setiap ujian takdir, baik yang pahit ataupun yang manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا